Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Browview Series. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari series Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season 5 episode yang keempat, 5, dan 6. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan Jorah membajak sebuah perahu milik nelayan untuk membawa Tyrion pergi. Sementara itu, Jaime dan Bronn menaiki perahu milik seorang saudagar. Di depannya, tampak pulau Tart Alisa Shepir Isle, kampung halaman Brienne. Rencananya, Jaime hendak menuju Old Town dan turun di dekat Sandpier, kemudian mendayung ke pantai Dorne di malam hari. Untuk menyelamatkan keponakan yang sebenarnya adalah putrinya itu, Jaime ingin melakukannya diam-diam, tidak ingin mengerahkan pasukan yang bisa memicu perang. Di King's Landing, Cersei dan para petinggi kerajaan membahas tagihan hutang kepada Iron Bank yang sudah jatuh tempo. Karena kas kerajaan mengalami defisit, Cersei menugaskan Lord Tyrell alias Master of Coin untuk berangkat ke Iron Bank meminta pelonggaran waktu. Untuk mengawalnya selama perjalanan, Cersei menugaskan Sir Meryn. Bukan tanpa alasan, Cersei melakukan langkah ini agar dirinya gagal menikah dengan Loras. Langkah selanjutnya yang dilakukan Cersei adalah menemui High Septon, pimpinan tertinggi kaum Sparrow yang menentang segala bentuk pelacuran. Dengan dalih menegakkan hukum bagi para pendosa militan Fate alias Sparrow menjalankan aksinya. Mereka menyerang kawasan perjudian dan rumah bordir milik Baelys. Pasukan kerajaan yang melihat aksi mereka tutup mata, tentu saja karena perintah dari Cersei. Nasib sial menimpa Loras. Dia ditangkap mereka, kemudian dijebloskan ke dalam sel penjara. Mengetahui saudaranya ditangkap, Margaery meminta bantuan suaminya untuk membebaskan kembali Loras. Tommen yang masih polos ini belum menyadari bahwa ibunya terlibat perang dingin dengan istrinya sendiri. Tommen kemudian datang menemui ibunya meminta Loras dibebaskan. Cersei cuci tangan karena dia tidak merasa telah menangkap Loras. Namun Tommen tidak terlalu bodoh karena dia tahu ibunya ini telah memberi dukungan pasukan untuk High Sparrow. Raja Tommen dan para pengawalnya kemudian pergi ke kawasan kumuh untuk menemui High Sparrow. Namun dia dihalangi pengikutnya dengan alasan pimpinan mereka sedang beribadah. Pengawal raja tidak terima raja mereka dihalangi. Dengan perintahnya mereka siap menghabisi mereka. Di sisi lain, kaum duafa meneriakinya sebagai anak haram. Karena basicnya sebagai raja yang lembut, Tommen tidak menginginkan terjadi pertumpahan darah. Dia memilih pergi mencari cara yang lain. Margaery kecewa, raja sendiri tidak sanggup membebaskan saudaranya. Dia memutuskan untuk pergi meminta bantuan neneknya. Scene berpindah ke Castle Black. Jon Snow dan beberapa pasukan gagak terlihat sedang berlatih. Stannis dan istrinya yang melihat Jon berharap sekali mempunyai seorang anak laki-laki yang bisa mewarisi kerajaan. Mereka seakan menyesal memiliki seorang putri yang mengalami cacat bawaan sejak lahir. Jon selanjutnya menandatangani beberapa surat yang dikirimkan ke para penguasa wilayah utara untuk mengirimkan pasukannya melindungi The Wall. Dengan terpaksa, dia pun harus mengirim surat kepada Roose Bolton, Warden Utara, yang telah membunuh saudaranya. Si rambut merah Melisandre kembali menggoda Jon agar tunduk kepadanya. Ikut dengan rombongan Stannis menuju Winterfell. Karena imannya yang kuat, Jon berhasil lolos dari adegan celepot. Stannis selama ini telah salah menilai putrinya. Dia merasa menyesal menganggapnya sebagai anak yang tidak dia harapkan. Baelys dengan terpaksa harus meninggalkan Sansa. Untuk menghindari aroma pengkhianatan yang dilakukannya, Baelys harus kembali ke King's Landing atas permintaan Cersei. Baelys meminta Sansa untuk bertahan karena tak lama lagi Stannis akan mengirimkan pasukan untuk mengambil alih Winterfell. Kemudian bergerak menuju King's Landing. Dia yakin Stannis akan mengumpulkan para pendukung ayahnya di utara, termasuk Sansa Stark yang akan didaulat menjadi Wardeness Utara. Namun jika ternyata Bolton mampu menandingi Stannis, maka Sansa akan menikahi Ramsay. Dia yakin dengan pengalamannya, Sansa mampu mengelabui ayah dan anak yang paling dibenci di utara ini. Jaime dan Bronn akhirnya sampai di Dorne. Mereka disergap 4 prajurit kerajaan. Tak ingin melepaskan senjata, dan ini yang terjadi.
Dengan tangan palsunya itu, Jaime berhasil menahan serangan dan membunuh lawannya. Sementara itu, kekasih Pangeran Oberyn yang murka kepada Lannister menangkap kapten kapal yang telah menyelundupkan Jaime ke pulau ini. Mereka tahu tujuan Jaime ingin menyelamatkan Myrcella. Namun, dia dan ketiga putrinya tidak akan membiarkan hal itu demi membalaskan dendam kematian Oberyn. Setelah melepaskan ingatan di mulutnya, Tyrion mulai memahami orang yang menangkap dirinya ini punya tujuan yang sama dengannya untuk menemui Daenerys. Dari pakaian yang dia kenakan, dia yakin pria ini adalah Jorah Mormont. Lebih dari itu, Tyrion mengetahui betul pengkhianatan yang dilakukan Jorah kepada Daenerys dengan mengirim pesan rahasia kepada Varys. Dan tujuan Jorah membawa Tyrion mempersembahkan musuhnya ini berharap Daenerys akan memaafkannya lagi. Dianggap terlalu banyak bacot, Jorah melayangkan bogemnya. Ketika Daenerys dan Hizar sedang membahas gelanggang pertarungan yang menjadi salah satu solusi masalah di kota ini, para militan Son of Harpy melancarkan serangan secara membabi buta. Seorang PSK yang menjadi komplotan mereka menunjukkan arah kepada pasukan Unsullied yang kebetulan sedang melakukan patroli. Ternyata mereka dijebak di sebuah ruangan, dan pertarungan sengit pun tidak terelakkan lagi. Ternyata Komandan Grey ikut terjebak di sana. Sir Barristan yang kebetulan melintas mendengar lonceng tanda bahaya. Dia datang untuk membantu Grey. Namun sayang, karena jumlah musuh yang terlalu banyak, dia pun tewas terbunuh. Dan film pun berlanjut ke episode 5. Nyawa Grey masih bisa terselamatkan, namun tidak bagi Sir Barristan. Langkah besar dilakukan Daenerys dengan menjebloskan Hizar sebagai salah satu dari pemimpin para bangsawan di kota Meereen. Mereka yang ditangkap kemudian dibawa ke ruangan naga. Meskipun belum terbukti mereka bersalah, salah satunya dijadikan mangsa untuk naganya sebagai bentuk ancaman kepada kaum Son of Harpy. Jon meminta saran kepada Maester Aemon dengan rencananya yang bisa mendapat penolakan dari sebagian pasukan Gagak. Belum tuntas apa yang dia sampaikan, Maester langsung menyuruhnya lakukan saja apa yang kau yakini. Bunuh bocah itu, yang artinya perang melawan White Walker jauh lebih besar dari sebatas perbedaan pendapat di antara pasukan Nightwatch. Jon memberikan penawaran kepada Tormund untuk mengajak kaumnya berlindung di balik The Wall dari serangan Walkers yang akan segera terjadi di musim dingin. Awalnya, Tormund menolak karena pasukan Gagak adalah musuh dari Wildlings. Jon kembali menyadarkan pemimpin kaum barbar untuk tidak menjadi seorang pengecut membiarkan kaumnya dilumat oleh Walkers. Sebagai bentuk keseriusannya, Jon melepaskan rantai yang membelenggu tangan Tormund. Jon akan meminjam kapal Stannis. Namun lebih dari itu, Tormund tidak akan pergi kecuali Jon ikut langsung dengannya. Terbukti, saat Jon mengumpulkan pasukan Nightwatch, beberapa di antaranya menolak perintah Jon untuk hidup berdampingan dengan kaum Wildlings. Keputusan berat ini harus diambil karena mereka tidak akan sanggup melawan jutaan pasukan White Walkers yang mengancam umat manusia. Di sebuah penginapan, Brainy menitipkan pesan untuk Sansa melalui seorang pelayan tua yang mengenal Ned Stark. Pesan itu kemudian diteruskan oleh wanita yang melayani Sansa. Jika merasa ada masalah, Sansa diminta menyalakan lilin di jendela menara yang rusak. Sansa terkejut saat kekasih Ramsay yang cemburu kepadanya mengajak untuk melihat seseorang di sebuah kandang yang ternyata adalah Theon. Theon terkejut saat melihat Sansa. Meskipun telah dicuci otaknya oleh Ramsay, Theon masih mengingat betul Sansa. Saat jamuan makan, Ramsay sengaja menyuruh Rick untuk menuangkan anggur. Bentuk tekanan secara psikologis kembali dilakukan psikopat ini dengan menyuruh Rick meminta maaf karena telah membunuh kedua adik Sansa. Bahkan saat pernikahan dirinya dan Sansa, Rick ditugaskan untuk menjadi pendamping mempelai wanita. Secara mengejutkan, Ramsay menerima kabar jika ibu tirinya atau istri Bolton sedang mengandung anak laki-laki. Tentu saja hal itu bisa mengancam posisinya saat ini yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi penerus tahta penguasa utara. Bolton meyakinkan putranya ini akan posisinya saat ini. Hal terpenting yang harus mereka lakukan saat ini adalah mempertahankan utara dari serangan pasukan Stannis. Stannis dan ribuan pasukannya akhirnya bergerak menuju Winterfell.
Kembali ke Maren, Grey akhirnya siuman setelah 3 hari tidak sadarkan diri. Saat mengetahui Sir Barristan tidak berhasil selamat, dia menyesal telah mengecewakannya dan seluruh pasukan Unsullied. Satu hal yang dia takuti, tidak bisa lagi melihat Missandei dan setelah itu mereka pun celepot. Daenerys kembali menemui Hizar di dalam selnya. Setelah mengambil keputusan untuk membuka kembali gelanggang pertarungan bagi orang merdeka dan menghilangkan segala bentuk perbudakan, Daenerys secara mengejutkan akan menikahi Hizar untuk menyatukan seluruh warga Meren. Kembali ke Jorah dan Tyrion yang sedang melakukan perjalanan menuju Meren. Sampai di Valyria yang dijuluki Pulau Malapetaka, memasuki gerbang, suasana berubah menjadi mencekam. Tidak ada pilihan, Tyrion menceburkan dirinya ke dasar laut. Saat Tyrion sadar, mereka berada di sebuah pulau tidak berpenghuni. Tanpa Tyrion ketahui, tangan Jorah tersentuh makhluk itu. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 6. Untuk lolos menjadi Faceless Man, Arya Stark harus menjalani tugasnya dulu sebagai pembersih jenazah. Arya sudah bosan dengan pekerjaan ini. Namun, wanita yang pernah berseteru dengannya menyuruhnya kembali bekerja. Dengan latar belakang yang sama berasal dari Westeros dan putri seorang bangsawan, mereka berdua harus menjalani tahap demi tahap sebelum mencapai keinginannya. Jaqen bahkan menampar Arya beberapa kali sebagai bentuk ujian kepadanya. Tyrion menceritakan kisah dirinya kenapa pergi ke negeri seberang ini. Dia terpaksa membunuh ayahnya yang tega akan mengeksekusi mati dirinya dan juga telah melecehkan kekasihnya. Yang mengejutkan, Jorah tidak mengetahui jika ayahnya Sir Commander Mormont telah tewas dibunuh anak buahnya sendiri. Kembali ke Kuil, seorang ayah membawa putrinya yang menderita sakit parah. Seluruh tabib telah dia kunjungi hingga menghabiskan seluruh hartanya demi menyembuhkan putrinya itu. Arya kemudian mengambil air dari sumur tersebut dan memberikannya kepada anak tersebut. Dari jauh, Jaqen menyaksikan apa yang sudah dilakukan oleh Arya. Kini, anak itu tidak akan merasakan sakit lagi untuk selamanya. Arya kemudian dibawa ke sebuah ruangan yang berisi ribuan kepala manusia. Saat akan mencari perahu, Jorah dan Tyrion disergap kelompok pencari budak bersenjata. Mereka berniat untuk mengeksekusi mati keduanya, namun saat mengetahui tujuan mereka adalah Volantis untuk mengikuti arena pertarungan, saat itulah Tyrion kembali mengeluarkan kepiawaiannya. Jorah mengaku sebagai petarung handal yang pernah mengalahkan seorang Dothraki. Baelys akhirnya sampai di King's Landing. Dia disergap Lancel dan para pengikutnya saat akan menemui Cersei. Di sini, Baelys kembali menghasut Cersei bahwa dia telah menemukan Sansa Stark yang akan menikah dengan Ramsay putra dari Bolton. Cersei termakan ucapannya menganggap Bolton sebagai pengkhianat, padahal ayahnya telah mengangkat dia sebagai Warden Utara. Cersei sudah tidak sabar ingin memberi pelajaran kepada Bolton, namun Baelys memintanya bersabar menunggu perang yang terjadi antara Stannis dan Bolton. Untuk mendukung pasukannya, Baelys menawarkan kesatria Vel dengan syarat dia ditunjuk menjadi Warden Utara. Dengan menggunakan kuda dan pakaian prajurit Dorne, Jaime dan Bronn menyusup ke dalam istana. Sementara itu di waktu yang sama, ketiga anak Oberyn akan melakukan misinya untuk menculik Myrcella. Jaime menyaksikan putrinya tengah berdua dengan Pangeran Dorne yang berjanji akan menikahinya. Saat Jaime akan membawanya pergi, tiba-tiba ketika pertarungan berlangsung, pasukan kerajaan mengepung dan menangkap mereka semua. Nenek Margaery kembali ke King's Landing untuk menyelamatkan cucunya Loras. Dengan cara halus, dia meminta Cersei untuk membebaskannya. Namun, Cersei menolak karena itu bukan wewenangnya. Pra-peradilan untuk Loras dipimpin langsung oleh High Septon. Loras membantah seluruh tuduhan yang ditujukan kepadanya bahwa dia seorang LGBT. High Sparrow kemudian meminta Margaery untuk bersaksi. Dia mengaku apa yang dituduhkan kepada saudaranya adalah salah. Dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak pernah melihat saudaranya itu melakukan perbuatan pisang makan pisang. Secara mengejutkan, cowok kekasih Loras dihadirkan. Dengan lantang, dia mengakui perbuatannya dengan Loras. Bahkan belum lama ini, Margaery memergoki mereka berdua sedang celepot.
Pernikahan Sansa dan Ramsay akhirnya dilangsungkan. Sansa merasakan keraguan menerima pembunuh keluarganya harus menjadi suaminya. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, Ramsay yang sangat gila kepada perempuan ini merasa beruntung mendapatkan Sansa yang masih perawan. Bahkan dia menyuruh Rick menyaksikan langsung saat dirinya sedang membelah durian. Rick, I told you to watch. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.